di sini adalah terkait dengan ozonisasi, ya. Kemudian klorinasi, ultraviolet, aerasi dan sirkulasi air, dan Newton syndrome. Masing-masing pokok bahasan ini sebaiknya kita pelajari ya, supaya kita tahu ketika kita aplikasi dalam kegiatan budidaya dan persiapannya, baik pada saat persiapan dan pada saat memelihara ikan, pada saat pengolahan air limbah, itu semuanya terkontrol dengan baik. Yang pertama adalah ozon. Ozon memiliki 3 atom oksigen, O3, berwujud padat pada suhu 192,7 derajat Celcius dan cair pada suhu minus 111,9 derajat Celcius. Dia sifatnya oksidator kuat. Jadi ketika ya ada ozon ini, banyak ozon, itu hati-hati dengan aliran listrik. Karena sifatnya itu oksidator kuat gitu. Jadi salah satu caranya, manfaatnya, ozon ini relatif digunakan untuk mendegradasi kondisi lingkungan yang bersifat anaerobik. Biasanya di-push sama ozon, harapannya adalah bakteri semuanya bersifat aerobik itu tumbuh dengan baik. Padahal tidak sedemikian sederhana. Ya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika memanfaatkan ozon ini. Salah satunya adalah beresidu. Berupa gas yang tidak berwarna dan memiliki bau yang khas. Gitu. Ini rumus kimianya, ya, di mana ada 3O, ya, yang dapat meningkatkan ketegangan dalam artian sebagai daya hantar listrik yang kuat, ya, volt, high volt. Kemudian dia akan menghasilkan 2O3 ini yang relatif cukup tinggi, sehingga bisa dikatakan sebagai energi listrik yang cukup baik atau oksidator yang cukup kuat. Manfaatnya dapat menghilangkan bau, warna, menghilangkan turbidity juga, ya, mengoksidasi amonia, nitrit dan H2S maupun bahan organik, ya, semua gas beracun itu biasanya dapat dihilangkan dengan ozon sedemikian rupa. Nah, selain itu juga harapannya dapat juga menghilangkan logam-logam berat seperti Fe, Mn, ya, walaupun biasanya bisa dipakaikan dengan biasa menggunakan EDTA atau helat. Dia sifatnya membunuh patogen lebih baik dibandingkan dengan UV dan klorin. Ya. Digunakan PAM, limbah industri ataupun limbah kota, dan aquaculture. Nah, untuk kegiatan aquaculture ini harus pilih-pilih. Tidak semua dalam kegiatan aquaculture ini ozon ini bisa dimanfaatkan gitu. Ya kalau kita mau melihara lele, kemudian kita pakai ozon, harganya dari alatnya kemudian dari maintenance-nya itu cukup mahal. Untuk lele seharga 18.000 harga pokok, saya rasa perlu dipikirkan ulang, kecuali kalau misalkan lele itu buat ekspor gitu. Kalau untuk ikan hias mungkin bisa bisa dipertimbangkan. Penggunaan ozon ini biasanya dimasukkan dalam bagian dari preparasi ataupun dalam penggunaan RAS, ya. Resirkulasi, ya, menggunakan yang terdiri dari inlet, outlet, kemudian proses kegiatan budidaya. Nah, pada water flow-nya ini biasanya diselipkan ozon ataupun diselipkan UV, ya. Tinggal pilihnya mana yang paling efektif menurut si user. Ozon ini bisa dikatakan sebagai sumber oksigen, ya. Namun bisa dikatakan dari mana nih sumber oksigennya untuk ozon ini? Adalah oksigen murni, bebas debu dan lembab, tidak merusak alat, perlu listrik rendah dan relatif harganya mahal. Udara bebas, debu dan lembab dapat merusak alat, perlu tenaga listrik tinggi dan gratis. Kelebihan desinfeksi dengan ozon ini desinfektan yang sangat efektif. Kemampuan membunuh patogennya itu relatif tinggi, ya, karena sebetulnya dia itu main di kondisi lingkungan yang aerobik dan anaerobik. Makanya dia sifatnya itu kalau patogen itu kan rata-rata bersifat anaerobik, ya. Ketika di flushing pakai oksigen, biasanya akan relatif lebih enak, gitu kan, ataupun lebih kondisinya lebih baik. Contohnya ketika kita batuk, ya, flu, batuk itu kan kita di push pakai ozon, pakai oksigen, itu relatif kondisi akan relatif lebih enak. Tidak hanya menyalurkan ibaratnya melancarkan, ya, peredaran darah saja, tetapi juga dapat membunuh patogen-patogen yang bersifat anaerob. Kualitas air itu relatif lebih baik dari klorin maupun dari UV. Waktu untuk meningkatkan kualitas air ini relatif lebih cepat. Nah, kekurangannya dari desinfeksi dengan menggunakan ozon ini, ya, ozon ini relatif tidak stabil. Harus dibuat di tempat dan sangat sensitif. Oke.
Ozon bersifat korosif ya, dapat merusak kesehatan manusia maupun alat-alat. Sebentar ya, ada Pak RT. Mari Pak. Oh iya, sudah saya bantu Bu. Bapak yang datang kok. Oke. Jadi selain bersifat korosif ya, ozon ini relatif tidak stabil, harus dibuat di tempat ya dan segera. Kemudian dia bisa merusak kesehatan manusia maupun alat-alat. Itu yang saya sampaikan tadi di praktikum ya pada pagi hari tadi, bahwa kelebihan oksigen atau oversaturate ya dalam kegiatan berakuakultur itu tidak serta-merta itu adalah bagus ya. Walaupun oksigen itu sangat diperlukan, bisa dikatakan sebagai carrying capacity ya, bisa dijadikan sebagai syarat ya berlangsungan suatu ekosistem harus ada oksigen, memang betul. Tetapi kalau misalkan terlalu berlebih, maka akan ada hal-hal yang relatif tidak menurut mereka itu tidak seimbang. Contohnya, terlalu banyak bakteri aerobik, maka akan semakin banyak nitrat. Ketika nitrat tinggi, ya, maka akan terjadinya eutrofikasi atau blooming plankton. Ketika terjadi blooming plankton, maka akan terjadi dominansi dari plankton itu sendiri, dan ketika terjadi dominansi plankton, maka akan menjadi ekosistem yang toksik. Oleh karena itu perlunya efektivitas ini seberapa efektif ozon ini sebetulnya gitu. Tidak serta-merta harus pagi, siang, malam diberikan ozon, tidak. Di samping biayanya mahal juga, kalau tidak efektif dan merusak lingkungan ya buat apa? Ya, sifatnya satu lagi ini dapat mengoksidasi mineral-mineral mikro. Padahal Fe, Mn, C, U, Zn dan sebagainya itu sangat diperlukan oleh ikan. Nah, oleh ikan, oleh hewan, oleh mikroorganisme itu sangat diperlukan. Terlalu tinggi oksigen maka akan merusak mineral-mineral, ya, senyawa mineral yang yang dibutuhkan oleh pertumbuhan ataupun kelangsungan hidup dari mikroorganisme maupun makroorganisme. Dalam hal ini ikan, mikroorganisme, kemudian plankton, zooplankton ataupun fitoplankton. Nah, cara distribusi ozon di air ini menggunakan batu aerasi dari keramik. Turbidity sebaiknya kurang dari 20 NTU dan desinfeksi lebih efektif. Ozon ini prosesornya seperti ini ya, bisa dilihat seperti aerator, tetapi pada prinsipnya dia memiliki kandungan untuk flushing oksigen dari udara bebas, kemudian ditarik ke dalam alat, kemudian dikelirkan, dan dikeluarkan dalam bentuk oksigen murni. Sebetulnya itu. Walaupun misalkan pengen beli paket ozon, Bu, bisa. Isinya cuma ozon, tabung ozon gitu ada. Ya. Tapi kalau untuk kita saja yang sudah sering kita dengar beritanya ya oksigen murni, untuk orang yang lagi sakit COVID aja kekurangan ya setiap rumah sakit, apalagi buat ikan. Harus pikir-pikir ulang. Dosis dan waktu kontak ozon itu macam-macam. Aplikasinya dari sekian mikroorganisme itu juga bermacam-macam. Contohnya Mixobolus ya. Oke. Sorry ya. Banyak sekali ininya. Oke, yang berikutnya adalah Mixobolus ya, cerebralis ya. Dosisnya 0,3 mg per liter atau 0,3 ppm, itu waktu kontaknya itu hanya 10 menit. Sedangkan Ceratomixa, artinya ketika kontak ini, si mikroorganisme ini akan mengalami kematian, gitu kan, atau mengalami decline. Kemudian Ceratomixa sasta, kelompok Ceratomixa ini sekitar 30 menit. Saprolegnia sekitar kontaknya itu tuh continue ya, setiap sering
bersentuhan dia akan mengalami decline. Aeromona 1 menit, IPNV atau apen ya, kalau kita sebutnya sebagai apen. Sekitar 1 menit. Suplai air hatchery itu 5 sampai 10 menit. Penghilangan besi untuk di perairan itu sekitar 10 menit. Nah, residu ozon ini memiliki ya residu yang tadi saya sampaikan itu memiliki residu yang cukup berbahaya, di mana dia harus dihilangkan sampai dihilangkan dengan mencapai konsentrasi kurang dari 0,002 NTU ppm sebelum air masuk ke dalam unit pemeliharaan ikan. Nah, hal ini dihilangkan dengan cara berbagai macam tuh. Ada aerasi, ada penambahan bahan aktif ya, sodium tiosulfat ataupun sodium sulfit ya. Kemudian filter karbon aktif juga bisa digunakan untuk menetralisir konsentrasi residu sebesar 0,2 ppm oksidan ozon dalam sistem aquaculture air laut. Nah, kok udah terima kasih? Nah, video saya mana? Oh, ya. Oh, bukan, sorry. Karena ini harusnya 200 menit, tetapi ini saya berikan semuanya aja, nggak usah dipilih-pilih ya, gitu. Kalian bisa tinggal nyimak saja. Nah, yang kedua adalah klorinasi, menggunakan klorin. Yang umum dijual di pasaran yang sering kita dengar juga, gas klorin, sodium hipoklorit, kalsium hipoklorit, butiran kalsium hipoklorit. Ya, bisa dipoto ya slide-nya ya. Kemudian manfaat klorinasi, ya digunakan untuk aquaculture. Dalam hal ini adalah untuk desinfeksi bakteri, virus, bakteri, parasit, jamur. Desinfeksi jaring, bak, akuarium, kolam, alat-alat hatchery, ya untuk mendesinfeksi air limbah, mengoksidasi bahan organik dan mengkontrol blooming plankton. Industri ini dia biasa digunakan untuk bleaching di pabrik kertas, pabrik tekstil, ya desinfektan kolam renang dan lain sebagainya. Reaksi klorin pada prinsipnya adalah klorin tersebut akan bersentuhan dengan air dan akan menghasilkan HOCl-, ya oksida klorida. Kemudian setelah terbentuk itu akan membentuk asam klorida. Jadi ketika sebetulnya kenapa kok relatif penambahan klorin itu sedikit patogennya berkurang, itu karena ada asamnya, membentuk pH-nya rendah. Oleh karena itu kalau kita sering mandi pakai air yang bersifat klorin, itu kulit kita akan sedikit kusam, ya, rambut akan sedikit keras, kemudian kalau diminum akan relapnya baal ya, dalam artian di usus itu ada residunya di situ. Cara menghilangkan ada juga nanti caranya. Nah, kalsium klorida pada prinsipnya di perairan ini sangat berpengaruh sekali terhadap kesetimbangan pH. Ketika asam klorida atau kalsium klorid ini dalam kondisi yang normal dan baik, maka dia akan bentuk asam klorid dengan pH kurang lebih 7. Tetapi kalau misalkan dalam bentuk basa atau alkalin, OCl- atau oksida klorid. Kalau dalam bentuk asam, itu bisa bentuknya adalah kalsium oksida klorid atau kalsium hidrogen klorid. Nah, masing-masing disebut dapat menghasilkan residu yang disebut sebagai residu klorin bebas atau RKB. HOCl dan OCl- inilah asam oksida klorid dan disebut residu klorin bebas RKB ini ya. Ya, HOCl dan OCl- inilah yang disebut sebagai RKB. Nah, yang membunuh patogen ini ya dua ini. Nah, untuk kekuatan desinfeksi ya, HOCl ini relatif lebih kuat daripada 100 kali lebih kuat daripada OCl-. Asam oksida klorid itu oksidator kuat ya. Mudah masuk ke dalam sel, dapat merusak enzim atau protein, merusak insang, merusak dinding sel, dan dia cukup berbahaya ketika ada di dalam suatu perairan. Ya Allah.
oksidator lemah. Kalau OCl itu oksidator lemah. Berat molekulnya sama dengan HOCl main, tapi dia memiliki muatan elektrik yang menghalangi oksida klorida masuk ke dalam sel. Nah, cara menghilangkan biasanya di input dengan bahan organik ya. Karena sifatnya ini cenderung bisa terikat pada bahan organik. Dia juga bisa menekan, dapat mendegradasi Fe, amonia, kemudian organic matter, itu juga bisa didegradasi dengan adanya asam-asam ini, klorida ini. Namun karena terikat menjadi vlog ya, tidak serta-merta namun demikian ini bisa mengendalikan virus, bakteri, dan cendawan yang berbahaya ya, perlu dikaji di sini. Di mana HOCl main, HOCl plus NH3 itu dapat membentuk NH2Cl yang disebut sebagai monokloramin, kemudian HOCl plus NH2Cl membentuk NHCl2 dikloramin, dan yang terakhir adalah bisa membentuk trikloramin ketika HOCl berikatan dengan NHCl2. Ketika ada residunya ataupun yang bersifat gabungan dari semua HOCl ataupun OCl, maka kekuatan desinfeksinya itu semakin berkurang. Makanya ketika gini, kalau saya sekarang kasih kaporit 20 ppm itu tidak ngefek, sudah tidak efek, bakteri patogen masih ada aja, gitu kan? Karena memang ada residu yang sebelumnya itu sudah ada, teman-teman ya. Jadi perlu dipastikan dulu residu sebelumnya itu sudah tidak ada, baru ditambahkan dengan jenis klorin yang baru. Ini dosis dan waktu kontak klorin, ya, masing-masing untuk bakteri dan virus itu berbeda-beda, ya. Aeromonas 30 detik, Renibacterium itu 18, IPNV itu 10 menit, ada yang ada Yersinia 30 detik, ya. Untuk di kolam kering itu biarkan secara alami residunya ya. Biasanya dicuekin aja. Kemudian bak atau tangki itu 30 menit. Pertimbangan klorinasi itu biasanya digunakan untuk tandon. Tandon tambak kolam itu pasti wajib pakai klorin. Karena kalau tidak, TSS TDS-nya tinggi, patogennya tinggi juga. Dosis tergantung dari pH air, kandungan bahan organik FeH2S, dan kandungan amonia dan nitrit itu cukup tinggi. Cara menghilangkan residu klorin itu dipaparkan sinar matahari ya, aerasi kuat ya, tambahan sodium sulfat ataupun sodium sulfit, kemudian dengan filter atau karbon aktif. Residu klorin dapat dianalisis dengan kertas uji klorin ataupun dengan metode kimia seperti tolidin. Oke, yang satu lagi terkait dengan UV ya. UV ini manfaatnya adalah untuk kegiatan aquacultur, prinsipnya cuma satu, untuk menghilangkan virus dan bakteri yang tidak terlihat. Kemudian, namun sangat berbahaya karena sinarnya ini bisa menembus lapisan epidermis kulit yang dapat merusak melanosit maupun sel-sel kulit sehingga menyebabkan penyakit. Nah, UV ini berupa cahaya dengan panjang gelombang 200 sampai 400 ya. Kalau yang biasa digunakan untuk fotosintesis itu di atas 420. Cahaya UV mematikan bakteri dan patogen lainnya dan mendenaturasi dari protein yang sudah ada. Nah, ini radiasi UV yang dapat mengakibatkan rusaknya kornea dan retina, kemudian dapat menyebabkan mendesinfeksi kondisi lingkungan perairan. Efektivitas lampu UV ya, garam-garam terlarut plankton, tanah, dan bahan organik ini mengalami solarisasi ya, proses penghitaman kaca lampu secara lambat karena terkena sorotan. Lama pemakaian, tiap 1000 jam pemakaian, outputnya itu 3-4%. Output lampu kurang dari 60%, lampu dianggap tidak efektif lagi juga. Nah, lampu UV itu biasa disebut sebagai tabung kuarsa di sini. Biasanya ditempel di dalam tabung kuarsa. Kemudian lampu itu supaya tidak cepat kotor dan mengalami biofouling. Mengalami kotoran ya, tempat menempelnya kotoran, jadi di dalam tabung biasanya. Aplikasinya biasanya sekitar pada waktu
pemasukan ataupun pada saat persiapan air ya untuk air yang akan digunakan untuk kegiatan budidaya. Tidak dicampur dalam tangki kegiatan budidaya, mati semua itu ikannya. Debit biasanya ditentukan tapi berdasarkan kondisi yang realnya di lapangan. Tapi rata-rata pemaparannya adalah 45.000 mikrowatt per detik per sentimeter kubik. Ini contohnya ya, nanti bisa dipelajari sendiri terkait dengan perhitungan debit air. Prinsipnya adalah berapa waktu dan debit efektif yang digunakan untuk si UV ini. Supaya tujuannya apa? Tujuannya adalah ini perkalian sederhana ya. Tujuannya adalah supaya lebih efektif ya. Sebetulnya kebutuhan kita itu untuk ikannya kita berapa sih gitu. Jangan sampai modal UV itu 30%, sedangkan ongkos produksi cuma 15%. Maka kita tidak akan bisa dapat untung. Ya. Ini adalah paparannya ya dari masing-masing UV untuk beberapa bakteri dan virus. Ya. Oke. Ini informasi terkait dengan ultraviolet ya, di mana dalam kadar oksigen, dalam perairan ya, bervariasi bergantung pada suhu, salinity, turbulensi air dan tekanan atmosfer. DO meningkat dengan semakin menurunnya suhu serta salinitas dan meningkatnya turbulensi air serta tekanan atmosfer. Kadar oksigen yang letal bagi organisme itu adalah 1 mg per liter. Itu kalau sudah 1 mg itu sudah collapse ya ikannya. Kemudian yang normal itu 5 mg per liter. Sumber oksigen ya DO yang terlalu dalam air itu adalah dari udara maupun dari fotosintesis. Caranya penambahan dalam lingkungan air itu adalah dengan melakukan aerasi. Nah, ini manfaat aerasi ya untuk meningkatkan oksigen, mendegradasi gas-gas beracun, menurunkan toksisitas, mempercepat reaksi biokimia, mengaerasi perbaikan kualitas air. Cara aerasinya menggunakan aerator, menggunakan kincir air, resirkulasi, pompa semprot, aliran air dengan sistem gravitasi. Nah, sistem aerasi dengan aerator ini bisa menggunakan blower, pipa, ataupun instalasi aerasi yang lainnya. Nah, ini contoh sistem aerasi dan kincir yang sering dilihat ya. Sama untuk under gravel juga sama ya. Air bersih, aerator dimasukkan ke dalam akuarium, kemudian ada gelembung, ada penghisap ya, gravel penghisap kotoran, kemudian air bersihnya disedot ke atas begitu seterusnya. Nah, sistem aerasi dan resirkulasi ini tujuannya adalah untuk menghasilkan oksigen yang cukup tinggi dan mengurangi beberapa senyawa kimia yang bersifat toksik. Nah, ini contohnya adalah sistem double bottom tadi yang saya sampaikan tadi, gambar di itu tadi. Langsung di bawahnya itu ada filternya gitu, ya. Prinsipnya gitu. Jadi aerasi mengurangi jumlah padatan, efisien dan filtrasi biologi. Dalam hal ini tujuannya adalah supaya bakteri yang nitrifikasi yang menguntungkan itu hadir. Sistem aerasi dengan gravitasi, sistemnya seperti ini, ya. Aerasi dengan sistem gravitasi juga bisa tanpa harus ada alatnya. Nah, yang terakhir adalah Newton syndrome ya. Terjadinya kematian massal ikan akibat dari adaptasi dengan wadah yang baru yang tidak efektif. Ini sebetulnya tanpa gejala biasanya. Tiba-tiba ikannya kolaps ya. Nah, sebabnya apa? Karena sangat sensitif dan dia mengurangi oksigennya cukup rendah. Kemudian belum ada bakteri-bakteri yang pendegradasi limbah-limbah toksik yang ada di air. Jadi dia kaget dengan kondisi lingkungan yang baru. Ini penyebabnya, amoniaknya tinggi, bersifat toksik untuk ikan itu sendiri, sedangkan bakteri pengurai belum tumbuh di wadahnya. Caranya adalah dengan menambahkan batu kerikil, bakteri-bakteri yang ke dalam wadah tersebut. Ya. Bentukan nitrogen dalam air itu bisa dalam bentuk amonia, nitrit, dan nitrat. Ya, seperti yang sering disebutkan. Ada yang mengatakan amonia itu terbentuk pada hari ke-7. Kemudian nitrit terbentuk pada hari ke-20, ya, padahal hari ke-14 sebetulnya juga sudah terbentuk.
Nitrat hari ke 15 sampai hari ke-20. Tergantung dari jenis bakterinya. Oke. Sorry. Nah, oleh karena itu biasanya dimasukkan batu kerikil, batu-batuan ya yang dari wadah atau tempat budidaya yang sudah stabil. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah budidaya tersebut. Yang harapannya bakteri-bakteri menguntungkan sudah hadir di situ. Oke, untuk penutupnya saya akan berikan sedikit video. We are Aquamove. We're taking aquaculture to the next level.